Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kuliah matrikulasi farmakologi 1 bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas obat-obat pada saluran cerna dengan pokok bahasan obat-obat untuk anti diare dan laksativa. Jika di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang fisiologi dan anatomi saluran pencernaan pada manusia. Kita juga sudah membahas patofisiologi tukak lambung serta obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi tukak lambung dan tukak usus. Ya, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang obat-obatan untuk anti diare dan laksativa. Mari kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan obat-obatan untuk anti diare. Sebelumnya kita lihat dulu patofisiologi dari diare ini sendiri. Jadi diare itu adalah suatu keadaan di mana frekuensi defekasi atau frekuensi buang air besar itu melebihi frekuensi normalnya. Jika orang dewasa itu frekuensinya lebih dari 5 kali, jika anak-anak frekuensinya lebih dari 3 kali dengan konsistensi feses yang encer atau cair ya. Jadi kondisi di mana buang air besarnya itu lebih dari 5 kali atau lebih dari 3 kali dengan konsistensi feses yang encer atau cair itu bisa disebut dengan diare. Nah, kondisi diare ini sendiri terjadi karena meningkatnya peristaltik usus ya, pergerakan ususnya menjadi lebih cepat, sehingga pencernaan makanan di dalam usus menjadi lebih cepat juga, dan masih banyak mengandung air saat dikeluarkan sebagai feses, sehingga feses yang dikeluarkan oleh pasien yang menderita diare ini cenderung lebih encer dan bahkan cair ya. Penyebab utamanya dari diare ini sendiri adalah bertumpuknya cairan di usus akibat reabsorpsi air dan hipersekresi air ya. Jadi penyebab utamanya, gampangnya penyebab umumnya adalah karena terjadi penumpukan cairan di usus akibat terganggunya reabsorpsi air dan hipersekresi air. Jadi sebenarnya pada keadaan normal itu di dalam usus manusia itu, di dalam saluran pencernaan manusia, terutama usus itu terjadi reabsorpsi air dan sekresi air serta elektrolit secara bersamaan. Jadi pada saat yang bersamaan itu di usus terjadi proses penyerapan kembali air serta sekresi atau pengeluaran air dan elektrolit ya, terutama terjadi di sel-sel epitel. Pada kondisi normal, reabsorpsi air atau penyerapan air di dalam usus itu lebih banyak daripada sekresi air ya. Jadi terjadi lebih banyak reabsorpsi daripada sekresi air, sehingga feses yang dihasilkan atau yang dikeluarkan itu konsistensinya padat ya, seperti normal. Tapi pada kondisi diare, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali air itu menjadi lebih sedikit daripada sekresi air, sehingga feses yang dikeluarkan itu masih banyak mengandung air ya, sehingga bentuknya cair atau encer seperti itu. Jadi patofisiologi diare seperti itu karena peristaltik usus itu terjadi sangat cepat, terus proses reabsorpsi air pada usus itu menjadi lebih sedikit daripada sekresi air di usus, sehingga dihasilkanlah feses yang encer dan cair. Itu patofisiologi untuk diare. Sedangkan kita sekarang masuk ke obat-obat yang digunakan untuk anti diare. Sebenarnya untuk mengatasi atau tata laksana untuk pengobatan diare ini sendiri adalah yang pertama adalah untuk mencegah
dehidrasi ya. Yang pertama untuk mencegah dehidrasi, makanya kemudian yang pertama adalah larutan rehidrasi oral. Ini adalah yang digunakan pertama kali ketika terjadi diare, yaitu mengganti cairan yang keluar bersama dengan feses dengan larutan rehidrasi yang dikonsumsi secara oral. Lalu ada juga kemoterapetika. Kemoterapetika nanti bisa antibiotik, bisa anti amuba yang digunakan untuk diare-diare spesifik yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau protozoa. Lalu nanti ada juga golongan adsorben dan pembentuk massa. Ini digunakan untuk diare-diare tertentu juga, dan yang terakhir adalah golongan anti diare dari golongan anti motilitas. Mari kita bahas satu-satu ya. Untuk larutan rehidrasi oral atau oral rehydration solution itu sudah ada formula bakunya yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF, yaitu komposisi terdiri dari garam, gula, dan air ya. Jadi terdiri dari garam, gula, dan air. Dimana kalau menurut WHO dan UNICEF ini jumlah natrium kloridanya adalah 2,6 gram, lalu glukosanya adalah 3,5 gram, atau kalium kloridanya 1,5 gram, lalu trisodium sitratnya 2,7 gram ya dalam 1 liter air. Ini adalah formula larutan rehidrasi oral yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF tahun 2006. Untuk home remedy ya, jadi untuk pembuatan sendiri di rumah itu juga bisa digunakan dengan melarutkan garam dapur ya, bisa juga digunakan dengan melarutkan garam dapur dengan gula putih ya, gula pasir seperti itu. Nah, untuk tata laksana pemberian oral rehydration solution ini atau larutan pengganti cairan tubuh dengan yang pertama untuk dehidrasi ringan ya. Pertama untuk dehidrasi ringan yaitu 50 ml per kilogram berat badan dilakukan dalam 4 jam pertama. Lalu untuk pemeliharaannya 100 ml per kilogram berat badan setiap hari sampai diare berhenti. Jadi untuk kondisi dehidrasi yang ringan diberikan oral rehydration solutionnya adalah 50 ml per kilogram berat badan. Jadi silahkan tinggal dikalikan dengan berat badan pasien yang terkena diare. Itu diberikan dalam 4 jam pertama. Jadi 4 jam pertama diberikan larutan segitu ya, 50 ml per kilogram berat badan. Lalu dilanjutkan untuk dosis pemeliharaan sebanyak 100 ml per kilogram berat badan setiap hari sampai diarenya berhenti. Lalu untuk pasien-pasien dehidrasi berat itu diberikan oral rehydration solutionnya adalah sebanyak 100 ml per kilogram berat badan pada 4 jam pertama. Jadi pada 4 jam pertama diare itu diberikan 100 ml per kilogram berat badan. Lalu dilanjutkan dengan 10-15 ml per kilogram berat badan setiap jam. Sampai kemudian dehidrasinya membaik seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pemberian oral rehydration solution ini tidak dalam waktu yang cepat ya. Jadi diberikan dalam waktu 4 jam seperti itu. Jadi dalam 4 jam cairannya harus dihabiskan seperti itu ya. Jadi bukan yang diminum secara langsung dalam satu waktu gitu ya. Tapi bisa diminum dalam 4 jam seperti itu. Jadi nggak harus segera dihabiskan, tapi bisa dihabiskan dalam 4 jam. Lalu untuk anak-anak
tata laksananya adalah dengan memberikan 20 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama, lalu disusul dengan 10 ml per kilogram berat badan tiap jam hingga total mencapai 200 ml per kilogram berat badan sehari. Jadi dalam satu hari maksimalnya adalah 200 ml per kilogram berat badan, di mana bisa dibagi setiap jamnya adalah 10 ml per kilogram berat badan. Tapi pada 4 jam pertama kondisi diare itu diberikan 20 ml per kilogram berat badan. Ya, lagi-lagi ini tidak harus dihabiskan dalam satu waktu. Jadi bisa dihabiskan 4 jam, kemudian 10 ml per kilogram berat badan dihabiskan dalam 1 jam hingga mencapai total 200 ml per kilogram berat badan selama 1 hari atau selama 24 jam. Bisa diberikan sendok demi sendok sepanjang hari agar mencegah mual dan muntah. Jadi, kenapa tidak harus dihabiskan dalam waktu yang cepat? Takutnya ketika ini kondisi pencernaannya masih tidak normal, ketika diberikan larutan rehidrasi dalam waktu yang cepat, takutnya malah menyebabkan mual dan muntah kepada pasien. Untuk anak-anak juga, ASI biasanya tidak memperburuk diare dan dapat tetap diberikan bersamaan dengan oral rehydration solution ya. Jadi untuk anak-anak yang masih konsumsi ASI dari ibunya itu bisa tetap mengkonsumsi ASI karena tidak memperburuk diare dan dapat diberikan bersamaan dengan ORS-nya. Nah, kita masuk yang kedua adalah golongan kemoterapeutika ya. Golongan kemoterapeutika ini diberikan untuk diare-diare yang sifatnya spesifik yang disebabkan oleh penyakit kolera, bakteri kolera atau bakteri disentri basiler, kemudian bisa juga diare yang disebabkan oleh infeksi Campylobacter dan infeksi protozoa. Dengan terapi antibiotikanya itu bisa dengan amoxicillin, ampicillin, bisa chloramphenicol, tetracycline, dan metronidazole. Lalu ada juga golongan dari sulfonamid, dari sulfisoxazole, dan trimetoprim. Ini dari golongan sulfonamid. Lalu ada juga dari golongan senyawa kinolon yaitu ciprofloxacin ya. Jadi untuk diare-diare spesifik yang disebabkan oleh penyakit disentri, oleh bakteri disentri, lalu disentri basiler, kolera, infeksi protozoa, itu dapat diberikan terapi antibiotik. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dari golongan adsorben ya. Dari golongan adsorben ini seperti namanya, mekanisme kerjanya adalah dengan menyerap ya atau mengadsorpsi ya, mengadsorpsi zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh bakteri atau zat beracun yang berasal dari makanan seperti udang, ikan, atau makanan seafood yang lainnya ya. Jadi udang, ikan, atau seafood itu memang rentan untuk menghasilkan zat-zat yang kemudian beracun bagi saluran pencernaan. Nah, di sini mekanisme dari anti diare golongan adsorben adalah menyerap zat-zat beracun tersebut yang dikeluarkan oleh bakteri atau makanan yang berasal dari udang atau ikan. Spesialite obatnya adalah karboadsorben, contohnya adalah norit, lalu ada juga atapulgit. Selanjutnya golongan anti diare dari golongan pembentuk massa. Anti diare dari golongan pembentuk massa ini dia bentuknya seperti lendir ya, bentuknya berupa zat lendir
yang akan menutupi selaput lendir dan usus serta luka-lukanya dengan suatu lapisan pelindung, akan membentuk massa juga, akan menyatu dengan feses yang cair tadi, membentuk massa sehingga dapat memadatkan feses. Contoh obatnya adalah kaolin, juga pektin, yaitu pektin itu suatu karbohidrat yang secara alami itu terdapat dalam buah apel ya, terdapat antara lain pada buah apel, seperti itu. Selanjutnya golongan antimotilitas. Anti diare. Dari golongan antimotilitas ini mekanisme kerjanya adalah dengan cara menekan peristaltik usus ya. Jadi proses pergerakan ususnya diperlambat sehingga memberikan waktu lebih banyak untuk reabsorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus ya. Jadi proses pencernaannya jadi lebih lambat sehingga reabsorpsi air dan elektrolitnya jadi lebih banyak sehingga dihasilkan feses yang lebih padat seperti itu. Spesialite obatnya adalah loperamid, ada juga papaverin, atropin, dan ekstrak beladon. Kontraindikasinya tidak dianjurkan untuk digunakan oleh anak-anak di bawah 12 tahun. Itu tadi untuk anti diare. Sekarang kita masuk ke laksativa ya. Jadi kalau anti diare itu digunakan untuk memadatkan atau memadatkan feses atau memperlambat proses pencernaan. Sebaliknya, untuk laksativa ini sendiri digunakan untuk memperlancar atau mempercepat proses buang air besar. Sebelumnya kita bahas dulu patofisiologi dari konstipasi. Nah, konstipasi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kesulitan defekasi, terjadi kesulitan buang air besar yang disebabkan karena tinja terlalu padat atau bahkan sampai mengeras. Bisa juga disebabkan karena otot polos pada usus yang lumpuh seperti pada kondisi megakolon kongenital atau pada kondisi gangguan refleks defekasi ya. Ketika otot polosnya pada usus itu lumpuh, maka proses pencernaan itu akan terhambat sehingga proses buang air besar atau proses defekasinya juga otomatis akan terganggu seperti itu. Selain konstipasi, ada juga yang namanya obstipasi. Kita lihat perbedaannya. Kalau obstipasi adalah kondisi kesulitan buang air besar karena adanya obstruksi ya, adanya obstruksi atau penyumbatan intral atau ekstralumen usus ya. Jadi terjadi penyumbatan di dalam usus, misalnya pada karsinoma kolon sigmoid atau pada kondisi kanker kolon ya. Jadi patofisiologi konstipasi dan obstipasi itu adalah seperti itu ya. Jadi konstipasi itu karena fesesnya mengeras atau karena kelumpuhan otot polos pada usus. Sedangkan kalau obstipasi itu karena adanya sumbatan ya atau obstruksi pada usus seperti pada kondisi kanker kolon. Golongan untuk laksativa ini sendiri secara garis umum akan ada 4 golongan. Ada golongan stimulan, ini akan menstimulasi pembentukan feses, ada pelunak feses, ada pencahar osmotik, dan pembentuk massa. Kita lihat satu-satu. Untuk yang golongan stimulan, mekanisme kerjanya adalah dengan cara merangsang mukosa atau otot polos usus sehingga terjadi peningkatan peristaltis dan sekresi lendir pada usus. Jadi untuk laksativa golongan stimulan ini dia akan bekerja untuk menstimulasi otot polos usus sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus. Jadi proses pencernaannya jadi lebih cepat ya. Jadi terjadi peningkatan, terjadi lebih cepat sehingga proses pembentukan fesesnya juga jadi lebih cepat. Selain itu dia juga terjadi peningkatan sekresi lendir usus sehingga dapat mengencerkan atau melembekkan feses.
Indikasi klinisnya adalah untuk konstipasi, lalu spesialite obatnya adalah oleum riki, lalu bisakodil dan gliserol. Ya, jadi obat-obat laksativa dari golongan stimulan ini dia akan merangsang pergerakan otot polos pada usus. Contoh obatnya adalah oleum riki, lalu bisakodil dan gliserol. Lalu golongan selanjutnya adalah dari golongan pelunak feses. Mekanisme kerjanya untuk golongan ini adalah dengan cara melunakkan feses karena berkurangnya reabsorpsi air dari tinja tanpa merangsang peristaltik usus. Jadi prosesnya untuk obat-obatan dari laksativa dari golongan pelunak feses ini dia akan menyebabkan reabsorpsi air pada feses itu menjadi berkurang tanpa merangsang peristaltik usus ya. Untuk golongan ini juga tidak dicerna dan hanya sedikit diabsorpsi oleh tubuh. Efek sampingnya adalah mengganggu absorpsi zat larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu pruritus ani atau terjadi alergi, terjadi alergi pada anus, lalu menyulitkan penyembuhan pasca bedah area anorektal dan menyebabkan pendarahan ya. Karena efek samping dari golongan obat ini adalah mengganggu absorpsi atau mengganggu penyerapan vitamin, salah satunya adalah vitamin K, maka untuk pasien-pasien pasca bedah di daerah anorektal, di daerah anus dan usus besar itu akan sulit ya, jadi akan menyebabkan banyak pendarahan karena vitamin K ini fungsinya selain sebagai vitamin dia juga akan membantu untuk menghentikan proses pendarahan. Kontraindikasinya adalah untuk anak-anak di bawah 3 tahun dengan spesialite obatnya adalah parafin cair. Lalu yang selanjutnya adalah golongan laksativa dari golongan pencahar osmotik. Dengan mekanisme kerjanya adalah dengan cara menahan cairan dalam usus secara osmosis atau dengan mengubah penyebaran air dalam feses. Untuk zat pencahar osmotik ini juga tidak bersifat tidak diabsorpsi di usus halus sehingga air ditarik ke dalam lumen usus dengan daya osmotik sehingga feses menjadi lebih lunak ya. Jadi dengan menahan agar air itu tidak diserap oleh usus sehingga tetap bertahan di usus besar sehingga feses menjadi lunak. Efek sampingnya dapat menyebabkan kolik, kembung, dan kram perut. Dengan spesialite obatnya adalah garam magnesium dan laktulosa. Ada juga terapi non-farmakologi. Pada dasarnya penggunaan laksativa ini bukan untuk penggunaan secara jangka panjang ya. Jadi penggunaan laksativa ini bukan untuk terapi jangka panjang karena selain efek sampingnya itu macam-macam ya, bisa menyebabkan kolik, bisa menyebabkan kita defisiensi vitamin tertentu karena penyerapannya menjadi terganggu, juga karena konsumsi dari laksativa ini juga tidak dianjurkan dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu disarankan juga ketika terjadi konstipasi itu untuk terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologinya adalah dengan memperbanyak makanan berserat dan olahraga teratur. Jadi dengan mengkonsumsi makanan berserat sehingga proses pencernaannya, kemudian proses pengeluaran air, penyerapan air di usus itu menjadi seimbang sehingga tidak terjadi konstipasi. Lalu harapan juga menghindari pemakaian laksativa pada waktu yang lama. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita tentang anti diare dan laksativa. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di
kolom komentar ya, seperti biasa, terpisah dengan kolom absen, dengan komen untuk presensi. Jadi bisa dilihat oleh saya. Sekian dari saya untuk pembahasan anti diare dan obat-obat laksativa. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.